Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 40. Sarapan pagi. Dan tamu macam apa yang kau harapkan untuk sarapan? Tanya Buckham. Seorang pria terhormat dan seorang diplomat. Kalau begitu kita harus menunggu 2 jam untuk si pria terhormat dan 3 jam untuk si diplomat. Aku akan kembali saat pencuci mulut. Sisakan aku stroberi, kopi, dan cerutu. Di jalan ke dewan, aku akan makan irisan daging. Jangan lakukan itu. Seandainya si pria terhormat itu seorang Montmorency dan si diplomat itu Metternich sekalipun. Kita tetap sarapan pukul 11. Sementara itu, ikuti saja contoh Debray. Ambil segelas sherry dan sepotong biskuit. Baiklah, aku tetap di sini. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikiranku. Kau seperti Debray, padahal menurutku saat menteri sedang murung, pihak oposisi seharusnya bersuka cita. Kau tidak tahu ancaman apa yang menghantuiku. Pagi ini aku akan mendengar pidato Monsieur Danglars di Dewan Perwakilan. Dan malam ini di rumahnya aku akan mendengar tragedi seorang bangsawan Perancis. Sialan pemerintah konstitusional ini. Kalau memang kita diberi pilihan seperti yang mereka katakan, kenapa justru memilih yang ini? Aku mengerti, kau harus menimbun kegembiraan sebanyak-banyaknya. Jangan meremehkan pidato Monsieur Danglars, kata Debray. Dia memilih mendukungmu karena dia termasuk oposisi. Pardieu, justru itulah yang paling buruk. Aku menunggu sampai kalian mengirimnya berpidato di Luxembourg, supaya aku bisa tertawa sepuasnya. Sahabatku yang baik, kata Albert kepada Beauchamp. Jelas sekali urusan Spanyol sudah beres. Karena pagi ini kau benar-benar sedang murung. Ingat, gosip Paris pernah menyebutkan rencana pernikahanku dengan Mademoiselle Eugene Danglars, maka demi hati nuraniku, aku tak bisa membiarkanmu merendahkan pidato seorang pria yang suatu hari nanti akan berkata kepadaku, Vicomte, kau tahu aku memberikan 2 juta kepada putriku. Pernikahan itu tak akan pernah terjadi, kata Beauchamp. Raja memang bisa menjadikannya baron, bahkan bangsawan tinggi, tapi tak bisa menjadikannya seorang gentleman. Dan Comte de Morcerf terlalu aristokratis untuk menerima perjodohan yang tak sepadan demi 2 juta franc semata. Viscount de Morcerf hanya layak menikahi seorang marquis. Tapi 2 juta franc itu jumlah yang lumayan besar, balas Morcerf. Itu setara dengan modal awal sebuah teater di Boulevard, atau pembangunan jalur kereta dari Jardin des Plantes ke La Râpée. Jangan pedulikan omongannya, Morcerf, kata Debray. Menikahlah dengannya. Memang benar kau menikahi sebuah label dompet, tapi apa pedulinya? Lebih baik lambang keluargamu berkurang asal hartamu bertambah. Kau punya 7 burung martlet di lambangmu. Berikan 3 pada istrimu, kau masih punya 4. Itu 1 lebih banyak daripada yang dimiliki Monsieur de Guise, yang nyaris menjadi Raja Perancis dan sepupunya adalah Kaisar Jerman. Demi kata-kataku, kurasa kau benar, Lucien, kata Albert sambil melamun. Tentu saja, lagi pula setiap jutawan itu setara dengan bangsawan haram. Artinya dia bisa dianggap bangsawan. Jangan katakan itu, Debray, sahut Beauchamp sambil tertawa. Sebentar lagi Chateau Renaud datang, dan demi menyembuhkanmu dari kebiasaan berparadoks, dia akan menusukkan pedang leluhurmu, Renaud de Montauban, menembus tubuhmu. Itu justru akan mengotori pedangnya, balas Lucien, karena aku sedang lesu, sangat lesu. Oh Tuhan, seru Beauchamp. Sekarang menteri malah mengutip Beranger. Kemana lagi kita akan sampai? Monsieur de Chateau Renaud, Monsieur Maximilien Morel, umum pelayan, mengumumkan 2 tamu baru. Nah, sekarang mari sarapan, kata Beauchamp. Kalau tak salah ingat, kau bilang hanya menunggu 2 orang, Albert. Morel, gumam Albert. Morel? Siapa dia? Namun, sebelum ia selesai berbicara, Monsieur de Chateau Renaud, pemuda tampan berusia 30 tahun, seorang gentleman sejati, berpostur seperti Guichet dan berwatak cerdas ala Mortemart, menggenggam tangan Albert.
Sahabatku yang baik Albert, katanya. Perkenankan aku memperkenalkan Monsieur Maximilian Morel, kapten pasukan Sepahi sahabatku, dan lebih dari itu penyelamatku. Hormatilah pahlawanku ini, Viscount. Ia lalu mundur selangkah, memberi ruang pada seorang permuda berwibawa dan anggun, berdahi lebar dan terbuka, bermata tajam serta berkumis hitam yang telah dikenal pembaca kita di Marseille dalam situasi dramatis yang tak mudah dilupakan. Seragamnya yang mewah, setengah Perancis, setengah Timur, memperlihatkan tubuhnya yang tegap dan gagah. Dada luasnya dihiasi tanda kehormatan Legion d'Honneur. Sang perwira muda itu membungkuk dengan sikap santun dan elegan. Monsieur, kata Albert dengan ramah dan penuh hormat. Comte de Château Renaud tahu betapa senangnya aku menerima perkenalan ini. Kau sahabatnya, jadilah juga sahabat kami. Bagus sekali, potong Château Renaud. Dan berdoalah agar suatu hari kau mengalami nasib serupa, sehingga dia bisa melakukan hal yang sama untukmu seperti yang telah dilakukannya padaku. Apa yang telah ia lakukan? Tanya Albert. Oh, bukan hal yang layak disebut, kata Morel. Monsieur de Château Renaud terlalu berlebihan. Tidak layak disebut, seru Château Renaud. Nyawa tidak layak disebut. Sungguh terlalu filosofis, Morel. Memang mudah bagimu yang setiap hari mempertaruhkan nyawa. Tapi bagiku yang hanya mengalaminya sekali. Jadi Baron, simpul Beauchamp, Kapten Morel menyelamatkan nyawamu? Tepat sekali. Dalam kesempatan apa? Tanya Beauchamp. Beauchamp, sahabat baik, kau tahu aku kelaparan, kata Debray. Jangan suruh dia bercerita panjang lebar. Aku tidak melarangmu duduk di meja makan, balas Beauchamp. Château Renaud bisa bercerita sambil kita sarapan. Tuan-tuan, kata Morcerf, baru pukul 10:04 dan aku masih menunggu seseorang lagi. Ah, benar, seorang diplomat, komentar Debray. Entah diplomat atau bukan, yang jelas ia telah menjalankan misi atas namaku dengan sangat memuaskan. Seandainya aku raja, aku akan langsung menganugerahinya semua tanda kehormatan, bahkan bulu emas dan tali garter sekalipun. Kalau begitu, karena kita belum duduk di meja, kata Debray, ambil segelas sherry dan ceritakan semuanya. Kalian tahu, aku pernah punya keinginan pergi ke Afrika. Itu jalan yang sudah dilalui leluhurmu, kata Albert dengan sopan. Benarkah? Tapi maksudku tentu berbeda, bukan untuk membebaskan makam suci. Kau benar, Beauchamp, jawab sang bangsawan muda. Aku hanya ingin bertarung sebagai amatir. Aku tidak tahan duel sejak dua orang saksi yang kusuruh mengatur duel terakhirku memaksaku melukai lengan salah satu sahabat terbaikku. Yang kalian semua kenal, si miskin Franz d'Épinay. Ah, benar, kata Debray. Kau pernah bertarung. Tentang apa? Demi setan, aku lupa, jawab Château Renaud. Tapi yang kuingat jelas adalah karena tak ingat bakatku menganggur, aku ingin mencoba pistol baruku pada orang-orang Arab. Maka aku berlayar ke Oran, lalu ke Konstantin. Tepat saat pengepungan di sana berakhir. Aku ikut mundur selama 48 jam. Hujan mengguyurku siang hari. Dingin menusuk malam hari. Tapi pagi ketiga, kudaku mati kedinginan. Binatang malang itu biasa diselimuti dan diberikan pemanas di kandang. Dia tidak tahan dinginnya Arab yang mencapai 10 derajat. Makanya kau ingin membeli kudaku yang dari Inggris, kata Debray. Kau kira dia lebih tahan dingin. Kau salah, aku sudah bersumpah tak akan kembali ke Afrika. Jadi kau sangat ketakutan, tanya Beauchamp. Ya, dan dengan alasan yang sangat kuat, jawab Château Renaud. Aku berjalan kaki karena kudaku mati. 6 orang Arab datang mengejar, ingin memenggal kepalaku. Aku tembak 2 dengan senapan laras 2 lagi dengan pistol. Tapi setelah itu aku tak bersenjata lagi. Sementara masih ada 2 orang. Salah satunya menarik rambutku, maka sekarang rambutku pendek. Siapa tahu apa yang terjadi. Yang lain mengayunkan yatahan. Aku sudah merasakan dinginnya baja di leherku saat tiba-tiba pria ini yang kalian lihat di sini
menyerbu mereka, menembak yang memegang rambutku dan membelah kepala yang satunya dengan pedang. Hari itu ia bersumpah menyelamatkan nyawa seseorang, dan kebetulan orang itu aku. Kalau aku kaya, aku akan memesan patung Dewi Nasib dari Klakman atau Marochetti. Ya, kata Morel sambil tersenyum. Itu tanggal 5 September, hari peringatan penyelamatan ajaib ayahku. Maka sejauh kemampuanku, aku berusaha merayakannya dengan tindakan heroik, potong Chateau Renaud. Aku yang terpilih, tapi itu belum semuanya. Setelah menyelamatkanku dari pedang, ia juga menyelamatkanku dari kedinginan. Bukan dengan membagi jubahnya seperti Santo Martin, tapi memberiku seluruhnya. Lalu dari kelaparan, tebak dengan apa? Pie Strasbourg, tebak Beauchamp. Tidak, kudanya. Kami masing-masing makan sepotong dengan lahap. Dagingnya sangat keras. Kudanya? Tanya Morcerf sambil tertawa. Bukan, pengorbanannya, balas Chateau Renaud. Tanyakan pada Debray, apakah ia rela mengorbankan kuda Inggrisnya demi orang asing? Bukan untuk orang asing, kata Debray, tapi mungkin untuk sahabat. Aku sudah menduga kita akan jadi sahabat, Comte, jawab Morel. Lagi pula seperti yang sudah kusampaikan, entah heroik atau tidak, hari itu aku memang berhutang pada nasib buruk sebagai balasan atas kemurahan nasib baik di hari-hari lain. Kisah yang dimaksud Monsieur Morel, lanjut Chateau Renaud, sangat luar biasa dan suatu hari nanti ia akan menceritakannya padamu. Hari ini mari kita isi perut, bukan kenangan. Jam berapa kau sarapan, Albert? Pukul 10:30. Tepat? Tanya Debray sambil mengeluarkan jam tangannya. Oh, beri aku toleransi 5 menit, jawab Morcerf. Aku juga menunggu seorang penyelamat. Penyelamat siapa? Diriku sendiri, seru Morcerf. Parbleu, apa kau kira hanya aku yang tak bisa diselamatkan? Atau hanya orang Arab yang memenggal kepala? Sarapan kita kali ini bersifat filantropis, dan di meja ini, kuharap, akan duduk dua dermawan umat manusia. Apa yang harus kita lakukan? Kata Debray. Kita punya hanya satu hadiah Montyon. Kalau begitu, berikan pada orang yang tak pantas menerimanya, kata Beauchamp. Begitulah cara akademi biasanya keluar dari dilema. Dan dari mana asalnya orang ini? Tanya Debray. Kau sudah pernah menjawab, tapi sangat samar, jadi aku berani tanya lagi. Sejujurnya, kata Albert, aku tidak tahu. Saat mengundangnya 3 bulan lalu, ia berada di Roma. Tapi sejak itu, siapa tahu kemana ia pergi. Dan kau yakin ia tepat waktu? Tanya Debray. Aku yakin ia mampu melakukan apa saja. Kalau begitu, dengan toleransi 5 menit itu, kita hanya punya 10 menit lagi. Aku akan gunakan untuk menceritakan sedikit tentang tamuku. Maaf, potong Beauchamp. Apakah kisahmu ini layak jadi bahan artikel? Ya, dan sangat menarik pula. Kalau begitu lanjutkan. Aku lihat aku tak akan sempat pergi ke Dewan pagi ini. Jadi aku harus menggantinya dengan berita bagus. Aku berada di Roma saat karnaval lalu. Kami tahu itu, kata Beauchamp. Tapi yang tidak kalian tahu adalah aku diculik oleh para bandit. Tidak ada bandit, seru Debray. Ada, dan yang paling mengerikan, atau lebih tepatnya paling mengagumkan, karena mereka cukup buruk rupa untuk membuatku ketakutan. Ayolah Albert, kata Debray. Aku tahu kokimu terlambat, tiram dari Ostend atau Marennes belum datang, dan seperti Madame de Maintenon, kau akan mengganti hidangan dengan cerita. Katakan saja terus terang, kami cukup beradab untuk memaafkanmu, dan akan mendengarkan kisahmu seaneh apapun janjinya. Dan aku katakan seaneh apapun kedengarannya, ini kisah nyata dari awal sampai akhir. Para bandit itu menculikku dan membawaku ke tempat suram bernama Katakombe Santo Sebastian. Aku tahu tempat itu, kata Chateau Renaud. Aku nyaris demam di sana. Aku lebih dari itu, jawab Morcerf. Aku benar-benar demam. Aku diberitahu bahwa aku akan tetap ditahan sampai membayar 4.000 crown Roma, sekitar 24.000 franc. Sayangnya aku hanya punya 1.500.
Aku sudah kehabisan uang dan kredit. Aku menulis surat pada Franz, dan kalau ia di sini, ia akan membenarkan setiap katanya. Aku menulis bahwa jika ia tidak datang dengan 4.000 crown sebelum pukul 6 lewat 10 aku akan bergabung dengan para santo dan martir yang mulia. Dan Signor Luigi Vampa, pemimpin para bandit itu, akan menepati janjinya dengan sangat teliti. Tapi Franz datang dengan uang itu, kata Chateau Renaud. Orang bernama Franz de Epinay atau Albert de Morcerf tidak kesulitan mendapatkannya. Tidak, ia datang hanya ditemani tamu yang akan kuperkenalkan padamu. Ah, jadi pria ini Hercules yang membunuh Cacus dan Perseus yang membebaskan Andromeda. Tidak, ia tingginya hampir sama denganku. Bersenjata lengkap? Ia bahkan tak membawa jarum rajut. Tapi ia membayarkan uang tebusanmu. Ia hanya mengucapkan 2 kata pada sang pemimpin, dan aku langsung bebas. Dan mereka meminta maaf karena telah menculikmu? Tanya Beauchamp. Persis begitu. Kalau begitu ia Ariosto versi kedua. Tidak, namanya Count of Monte Cristo. Tidak ada Count of Monte Cristo, kata Debray. Aku juga tidak percaya, tambah Chateau Renaud dengan sikap orang yang hafal seluruh bangsawan Eropa. Apakah ada yang pernah dengar tentang Count of Monte Cristo? Mungkin ia berasal dari Tanah Suci, yang leluhurnya pernah memiliki Bukit Kalvari, seperti keluarga Mortemart yang pernah memiliki Laut Mati. Aku rasa aku bisa membantu pencarian kalian, kata Maximilian. Monte Cristo adalah pulau kecil yang sering kudengar dari para pelaut tua yang bekerja pada ayahku. Sebutir pasir di tengah Mediterania, sebuah atom di tengah ketakterhinggaan. Tepat sekali, seru Albert. Nah, orang yang kubicarakan ini adalah tuan dari butiran pasir itu, dari atom itu. Ia membeli gelar Comte di suatu tempat di Tuscany. Jadi ia kaya? Kurasa begitu, tapi itu harus terlihat. Justru disitulah kau keliru, Debray. Aku tidak mengerti. Pernahkah kau membaca Arabian Nights? Pertanyaan macam apa itu? Nah, tahukah kau apakah orang-orang di sana kaya atau miskin? Apakah karung gandum mereka bukan berisi rubi atau berlian? Mereka tampak seperti nelayan miskin, lalu tiba-tiba membuka gua misterius yang penuh harta dari Hindia. Maksudmu? Maksudku, Count Monte Cristoku ini salah satu dari nelayan itu. Ia bahkan mengambil nama dari buku itu. Ia menyebut dirinya Sinbad si pelaut dan memiliki gua yang penuh emas. Dan kau pernah melihat gua itu, Morcerf? Tanya Beauchamp. Tidak, tapi Franz pernah. Demi Tuhan, jangan sebut ini di depannya. Franz masuk dengan mata tertutup, dilayani oleh para pelayan bisu dan wanita-wanita yang membuat Cleopatra tampak seperti pelacur berdandan berlebihan. Tapi ia sendiri ragu tentang para wanita itu, karena mereka datang setelah ia memakan hashish. Jadi yang ia kira wanita mungkin hanyalah deretan patung. Kedua pemuda itu saling memandang seolah berkata, "Apakah kau gila atau sedang mengejek kami?" Dan aku juga, kata Morel sambil merenung, pernah mendengar hal serupa dari seorang pelaut tua bernama Penelon. Ah, untung sekali Monsieur Morel datang membantuku, seru Albert. Kau kesal kan karena ia memberi petunjuk keluar dari labirin ini? Sahabatku Albert, kata Debray, apa yang kau ceritakan benar-benar luar biasa. Ah, karena duta besar dan konsul kalian tidak pernah melaporkan hal-hal semacam ini. Mereka tak punya waktu. Mereka terlalu sibuk ikut campur urusan warga negara yang bepergian. Sekarang kau marah dan menyerang agen-agen malang kami. Bagaimana lagi mereka bisa melindungimu? Dewan terus memangkas gaji mereka, sampai hampir tak tersisa. Mau jadi duta besar, Albert? Aku akan kirim kau ke Konstantinopel. Tidak, nanti begitu aku mendukung Mehmet Ali, Sultan mengirimkan tali busur dan menyuruh sekretarisku mencekikku. Benar sekali, jawab Debray. Ya, kata Albert, tapi ini tak ada hubungannya dengan keberadaan Count of Monte Cristo. Pardieu, semua orang memang ada. Tentu,
Tapi tidak semua orang punya budak berkulit hitam. Rombongan bangsawan, gudang senjata yang layak untuk benteng Arab, kuda yang harganya 6.000 frank per ekor, dan selir Yunani. Apakah kau pernah melihat selir Yunaninya? Aku pernah melihat dan mendengarnya. Kulihat di teater dan kudengar suaranya saat sarapan bersama sang count. Jadi ia makan? Ya, tapi sangat sedikit. Hampir tak bisa disebut makan. Pasti ia vampir. Tertawalah sepuasnya. Komtes G yang pernah mengenal Lord Ruthven bersumpah bahwa Count itu vampir. Ah, hebat, kata Beauchamp. Untuk orang yang tak terkait surat kabar, inilah pasangan sempurna bagi ular laut legendaris di Konstitusional. Matanya liar, pupilnya bisa menyempit atau melebar sesuka hati, kata Debray. Sudut wajahnya tajam, dahinya megah, kulitnya pucat, janggutnya hitam, giginya runcing dan putih, dan sikapnya sangat sopan. Persis seperti itu, Lucien, sahut Morcerf. Kau menggambarkannya persis. Ya, sopan santun yang menusuk. Pria ini sering membuatku bergidik. Saat kami menyaksikan eksekusi, aku hampir pingsan. Bukan karena melihat algojo atau terpidana, tapi karena cara dingin dan tenang ia berbicara tentang segala macam siksaan. Apakah ia tidak membawamu ke reruntuhan Koloseum lalu menghisap darahmu? Tanya Beauchamp. Atau setelah menyelamatkanmu, memaksamu menandatangani perkamen menyala yang menyerahkan jiwamu padanya, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya? Silahkan ejek sepuasnya tuan-tuan, kata Morcerf agak tersinggung. Saat aku memandang kalian, para Parisian yang bermalas-malasan di Boulevard de Grand atau Bois de Boulogne, dan memikirkan pria ini, rasanya kita bukan dari ras yang sama. Aku tersanjung sekali, balas Beauchamp. Meski begitu, tambah Chateau Renaud, Count of Monte Cristomu ini pria luar biasa. Kecuali soal hubungannya yang agak aneh dengan para bandit Italia. Tidak ada bandit Italia, kata Debray. Tidak ada vampir, seru Beauchamp. Tidak ada Count of Monte Cristo, tambah Debray. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30, Albert. Akuilah, kau hanya bermimpi, dan mari kita duduk sarapan, lanjut Beauchamp. Namun, suara jam belum reda ketika Germain mengumumkan. Yang mulia, Count of Monte Cristo. Semua orang terkejut tanpa sadar. Bukti betapa kuatnya cerita Morcerf meninggalkan kesan. Bahkan Albert sendiri tak bisa menyembunyikan kegelisahan mendadak. Ia tak mendengar kereta berhenti di jalan. Tak ada langkah di ruang depan. Pintu pun terbuka tanpa suara. Sang Count muncul. Berpakaian sangat sederhana, namun bahkan dan di paling teliti sekalipun tak bisa menemukan celah. Setiap bagian pakaiannya, topi, mantel, sarung tangan, sepatu, datang dari pengrajin terbaik. Usianya tampak tak lebih dari 35 tahun, tapi yang paling mencolok adalah kemiripannya yang luar biasa dengan potret yang digambarkan Debray tadi. Sang Count melangkah masuk sambil tersenyum, menuju pusat ruangan, lalu mendekati Albert yang bergegas menyambutnya dengan tangan terulur secara resmi. Ketepatan waktu, kata Monte Cristo, adalah kesopanan para raja, menurut salah satu rajamu, kurasa. Tapi hal itu tak berlaku bagi para musafir. Namun kuharap kalian memaafkan keterlambatanku 2 atau 3 detik. 500 lig bukan jarak yang mudah ditempuh. Apalagi di Perancis, di mana tampaknya dilarang memukul kusir pos. Count yang baik, jawab Albert. Aku sedang memberitahu teman-temanku tentang kunjunganmu yang kuharapkan sejak kau berjanji. Dan sekarang perkenankan aku memperkenalkan mereka. Comte de Chateau Renaud, yang keturunannya berasal dari 12 bangsawan dan leluhurnya duduk di meja bundar. Monsieur Lucien Debray, sekretaris pribadi Menteri Dalam Negeri. Monsieur Beauchamp, redaktur surat kabar yang ditakuti pemerintah Prancis, meski mungkin kau belum pernah mendengarnya di Italia karena surat kabarnya dilarang di sana, dan Monsieur Maximilian Morel, kapten pasukan Sepahi. Mendengar nama terakhir, sang Count yang sejauh ini menyapa semua orang dengan sopan namun dingin dan formal,
melangkah maju selangkah dan semburat merah samar menghiasi pipinya yang pucat. Kau mengenakan seragam para penakluk Prancis yang baru, Monsieur, katanya. Seragam yang gagah. Tak seorang pun bisa menjelaskan mengapa suara sang Count tiba-tiba bergetar begitu dalam. Dan mengapa matanya yang biasanya jernih, berkilau dan tenang tiba-tiba berkilat tajam. Apakah kau belum pernah melihat pasukan Afrika kami, Count? Tanya Albert. Belum pernah, jawab sang Count, yang kini telah sepenuhnya menguasai dirinya lagi. Di balik seragam ini berdetak salah satu hati paling berani dan mulia di seluruh angkatan bersenjata. Ah, Monsieur de Morcerf, potong Morel. Biarkan aku lanjutkan, Kapten. Dan baru saja kami mendengar, lanjut Albert, tentang perbuatan barunya yang sangat heroik. Sehingga meski baru pertama kali bertemu dengannya hari ini, aku memohon izin memperkenalkannya sebagai sahabatku. Mendengar ini, masih terlihat jelas pada wajah Monte Cristo sorot mata yang terkonsentrasi. Perubahan warna kulit dan getaran ringan pada kelopak matanya, tanda nyata emosi yang tersembunyi. Ah, kau memiliki hati yang mulia, kata sang Count. Itu jauh lebih baik. Ucapan ini lebih mencerminkan pikirannya sendiri daripada ucapan Albert, dan membuat semua orang terkejut, terutama Morel yang memandang Monte Cristo dengan heran. Namun intonasinya begitu lembut sehingga seaneh apapun ucapannya, tak mungkin seseorang tersinggung karenanya. Mengapa ia harus meragukannya? Tanya Beauchamp kepada Chateau Renaud. Sebenarnya, jawab yang terakhir, yang dengan pandangan aristokratis dan pengetahuannya tentang dunia segera menembus segala yang bisa ditembus dari Monte Cristo. Albert tidak menipu kita. Count memang makhluk yang paling luar biasa. Bagaimana menurutmu, Morel? Mavoy, ia memiliki tatapan terbuka yang kusuka. Meski tadi ia mengucapkan sesuatu yang aneh tentang diriku. Tuan-tuan, kata Albert, Germain memberitahuku bahwa sarapan telah siap. Count yang baik, izinkan aku menunjukkan jalannya. Mereka berjalan diam-diam ke ruang makan dan masing-masing duduk di tempatnya. Tuan-tuan, kata sang Count sambil duduk, izinkan aku mengakui suatu hal yang harus menjadi alasan atas segala kekurangpantasan yang mungkin kulakukan. Aku orang asing, dan begitu asingnya, hingga ini pertama kalinya aku menginjak Paris. Cara hidup Perancis benar-benar asing bagiku. Hingga kini, aku selalu mengikuti adat Timur, yang justru bertentangan dengan adat Paris. Karena itu, kumohon maaf jika kalian menemukan sesuatu dalam diriku yang terlalu Turki, terlalu Italia, atau terlalu Arab. Sekarang, mari kita sarapan. Dengan gaya bicara seperti apa ia mengatakan semua itu, gumam Beauchamp. Jelas sekali ia orang luar biasa. Orang luar biasa di negerinya sendiri, tambah Debray. Orang luar biasa di segala negeri, Monsieur Debray, kata Chateau Renaud. Seperti yang telah diketahui, sang Count adalah tamu yang sangat hemat. Albert memperhatikan hal ini dan khawatir bahwa gaya hidup Paris justru tidak menyenangkan sang musafir pada hal yang paling penting. Count yang baik, katanya. Aku khawatir akan satu hal. Makanan di Rue de Helder ini mungkin tak secita rasa seperti yang disajikan di Piazza di Spanya. Seharusnya aku berkonsultasi dulu denganmu agar bisa menyiapkan hidangan khusus. Jika kau lebih mengenalku, jawab sang Count sambil tersenyum. Kau tak akan memikirkan hal semacam itu untuk seorang musafir sepertiku, yang pernah makan makaroni di Napoli, polenta di Milan, ola podrida di Valencia, pilau di Konstantinopel, kari di India, dan sarang burung walet di Tiongkok. Aku makan di mana saja dan apa saja, hanya saja dalam porsi kecil. Dan hari ini, saat kau menyalahkanku karena kurang nafsu makan, justru hari di mana aku paling lapar. Karena sejak kemarin pagi aku belum makan sama sekali. Apa? Seru semua tamu serempak. Kau belum makan selama 24 jam? Benar, jawab sang Count. Aku terpaksa menyimpang dari jalanku untuk mengumpulkan informasi di dekat Nimes, sehingga agak terlambat dan aku memilih tidak berhenti. Jadi kau makan di dalam keretamu? Tanya Morcerf. Tidak, aku tidur. Seperti biasa kulakukan bila lelah tanpa semangat menghibur diri,
atau lapar tanpa nafsu makan. Jadi kau bisa tidur kapan saja, Monsieur? Tanya Morel. Ya, kau punya resepnya? Resep yang pasti manjur. Itu akan sangat berharga bagi kami di Afrika, yang tak selalu punya makanan, apalagi minuman. Sayangnya, kata Monte Cristo, resep yang cocok untukku justru berbahaya jika diberikan pada pasukan. Bisa jadi mereka tak akan bangun saat dibutuhkan. Bolehkah kami tahu resep itu? Tanya Debray. Tentu, jawab Monte Cristo. Aku tak menyembunyikannya. Ini campuran opium pilihan yang kubawa sendiri dari kanton, agar kemurniannya terjamin dan hasyis terbaik dari timur, yang tumbuh di antara Tigris dan Eufrat. Kedua bahan itu dicampur dalam proporsi sama, lalu dibentuk menjadi pil. 10 menit setelah menelannya, efeknya langsung terasa. Tanyakan pada Baron Franz d'Epinay. Kurasa ia pernah mencobanya suatu hari. Ya, jawab Morcerf. Ia pernah bercerita sedikit padaku. Tapi, kata Beauchamp, yang sebagai jurnalis memang sangat skeptis. Apakah kau selalu membawa obat ini? Selalu. Bolehkah kami melihat pil berharga itu? Lanjut Beauchamp, berharap menangkapnya dalam keadaan tak siap. Tentu, Monsieur, jawab sang Count. Ia mengeluarkan sebuah kotak ajaib dari saku, terbuat dari zamrud utuh dengan tutup emas yang bisa diputar. Di dalamnya terdapat butiran kecil berwarna kehijauan sebesar kacang polong, berbau tajam dan menusuk. Ada 4 atau 5 butir serupa di dalam kotak itu, yang mampu memuat sekitar selusin pil. Kotak itu beredar di meja, namun lebih banyak ditatap karena keindahan zamrudnya daripada isinya. Apakah kokimu yang membuat pil ini? Tanya Beauchamp. Oh, tidak, Monsieur, jawab Monte Cristo. Aku tak akan mempercayakan kenikmatanku pada orang awam. Aku cukup ahli kimia dan membuat pil ini sendiri. Inilah zamrud terindah dan terbesar yang pernah kulihat, kata Chateau Renaud. Meski ibuku memiliki perhiasan keluarga yang luar biasa. Aku dulu punya 3 yang serupa, jawab Monte Cristo. 1 kuberikan pada Sultan yang memasangnya di gagang pedangnya. Yang kedua kuberikan pada Bapak Suci yang menempatkannya di tiaranya, berhadapan dengan zamrud lain. Hampir sebesar ini, tapi tak seindah yang diberikan Kaisar Napoleon kepada Paus Pius ke-7. Yang ketiga kusimpan sendiri, dan kubolongi bagian tengahnya, meski itu mengurangi nilainya, tapi membuatnya lebih praktis untuk keperluanku. Semua orang memandang Monte Cristo dengan takjub. Ia berbicara dengan kesederhanaan luar biasa, sehingga tidak jelas apakah ia jujur atau gila. Namun melihat zamrud itu, mereka cenderung percaya pada kemungkinan yang pertama. Dan apa yang diberikan kedua penguasa itu sebagai balasan atas hadiah luar biasamu? Tanya Debray. Sultan memberiku kebebasan seorang wanita, jawab sang Count. Paus memberiku nyawa seorang pria. Jadi, sekali dalam hidupku, aku pernah seberkuasa orang yang dilahirkan di tangga takhta oleh surga. Jadi kau yang menyelamatkan Pepino, bukan? Seru Morcerf. Demi dialah kau meminta pengampunan. Mungkin, jawab sang Count sambil tersenyum. Count yang baik, kata Morcerf. Kau tak tahu betapa senangnya aku mendengarmu bicara begini. Aku sudah menggambarkanmu pada teman-temanku sebagai penyihir dari Arabian Nights, seorang ahli sihir abad pertengahan. Tapi orang Paris begitu suka berparadoks hingga kebenaran yang tak terbantahkan pun, jika tak termasuk dalam keseharian mereka, dianggap khayalan belaka. Contohnya, Debray di sini setiap hari membaca dan Beauchamp mencetak berita seperti ini. Seorang anggota Jockey Club dirampok di Boulevard. 4 orang dibunuh di Rue Saint-Denis atau Faubourg Saint-Germain. 10, 15, bahkan 20 pencuri ditangkap di kafe di Boulevard du Temple dan Terme de Julien. Namun mereka tetap menyangkal keberadaan bandit di Maremma, Champagne di Roma, atau Rawa Pontin. Katakan sendiri pada mereka bahwa aku diculik bandit, dan tanpa campur tanganmu yang murah hati, kini aku sudah tertidur di katakombe Santo Sebastian. Bukan menjamu mereka di kediamanku yang sederhana di Rue de Helder. Ah, kata Monte Cristo, kau berjanji tak akan menyebut kejadian itu lagi. Bukan aku yang berjanji, seru Morcerf.
Pasti orang lain yang kau selamatkan dengan cara serupa dan kau lupa. Silakan bicara, karena aku tak hanya akan menceritakan yang ku ketahui, tapi juga yang tak ku ketahui. Menurutku, jawab sang Count sambil tersenyum. Peranmu cukup penting untuk mengetahui sebanyak aku apa yang terjadi. Kalau begitu, kau berjanji. Jika kau menceritakan semua yang ku ketahui, kau akan menceritakan semua yang tak ku ketahui? Itu adil, jawab Monte Cristo. Baiklah, kata Morcerf. Selama 3 hari, aku mengira diriku jadi sasaran perhatian seorang wanita bertopeng. Yang kukira keturunan Tulia atau Poppaea. Padahal ternyata hanya seorang gadis desa. Maaf, contadina. Yang ku ketahui hanyalah seperti orang bodoh, lebih bodoh dari yang kusebut tadi. Aku mengira seorang bandit muda berusia 15 atau 16 tahun, berdagu mulus dan pinggang ramping sebagai gadis desa itu. Saat aku hendak menciumnya dengan sopan, ia malah menodongkan pistol ke kepalaku. Lalu bersama 7 atau 8 kawannya membawaku, atau lebih tepatnya menyeretku ke katakombe Santo Sebastian. Di sana kutemukan seorang kepala bandit yang sangat terpelajar sedang membaca komentari Caesar. Dan dengan ramah menghentikan bacaannya hanya untuk memberitahuku bahwa jika keesokan pagi sebelum pukul 6, 4.000 piastre tak disetorkan ke rekeningnya, pukul 6:04 aku tak akan lagi bernafas. Surat itu masih ada. Franz di Epinay menyimpannya. Ditandatangani olehku dengan postscript dari Tuan Luigi Vampa. Itu semua yang ku ketahui. Tapi yang tak ku ketahui, Count, adalah bagaimana kau bisa membuat para bandit Roma yang biasanya tak menghormati siapapun, menaruh hormat sedemikian rupa padamu. Percayalah, Franz dan aku benar-benar terkagum-kagum. Tak ada yang lebih sederhana, jawab sang Count. Aku mengenal Vampa yang terkenal itu lebih dari 10 tahun, saat ia masih anak gembala. Aku memberinya beberapa koin emas karena menunjukkan jalanku. Dan sebagai balasannya, ia memberiku belati. Gagangnya diukir sendiri, yang mungkin pernah kalian lihat di koleksi senjataku. Belakangan, entah dia lupa pertukaran hadiah yang seharusnya mempererat persahabatan kami, atau entah ia tak mengenali aku, ia mencoba menangkapku. Namun justru akulah yang menangkapnya bersama selusin anak buahnya. Aku bisa menyerahkannya pada keadilan Roma yang cepat, terutama untuknya. Tapi aku tak melakukannya. Aku biarkan ia dan kawan-kawannya pergi. Dengan syarat mereka tak berbuat jahat lagi, kata Beauchamp sambil tertawa. Ternyata mereka menepati janji itu. Tidak, Monsieur, jawab Monte Cristo. Hanya dengan syarat sederhana. Mereka harus menghormati aku dan sahabat-sahabatku. Mungkin ini terdengar aneh bagimu yang sosialis dan gemar memuji kemanusiaan serta kewajiban pada sesama. Tapi aku tak pernah berusaha melindungi masyarakat yang tak melindungiku. Bahkan seringkali justru berusaha mencelakakanku. Dengan memberi mereka tempat rendah dalam penghargaanku dan menjaga netralitas, justru masyarakat dan sesamaku yang berutang padaku. Bravo, suruh Chateau Renaud. Kau orang pertama yang berani berkhotbah tentang egoisme seperti itu. Bravo, Count, bravo. Setidaknya jujur, kata Morel. Tapi aku yakin, Count tak menyesal pernah menyimpang dari prinsip yang baru saja ia nyatakan dengan berani. Bagaimana aku menyimpang dari prinsip itu, Monsieur? Tanya Monte Cristo. Matanya menatap Morel begitu tajam hingga pemuda itu beberapa kali tak sanggup menahan pandangannya yang jernih dan menusuk. Menurutku, jawab Morel, dengan menyelamatkan Monsieur de Morcerf yang tak kau kenal, kau telah berbuat baik pada sesamamu dan pada masyarakat. Yang merupakan hiasan paling cemerlangnya, tambah Beauchamp sambil menghabiskan segelas sampahnya. Count yang baik, seru Morcerf. Kau keliru. Kau, salah satu ahli logika paling tangguh yang pernah kujumpai, kau pasti sadar bahwa alih-alih egois, kau justru seorang filantropis. Kau menyebut dirimu orang Timur, Levantin, Maltese, India, Tiongkok. Namamu Monte Cristo. Nama baptismusmu Sinbad si pelaut. Namun begitu kau menginjak Paris, instingmu langsung menunjukkan kebajikan terbesar. Atau lebih tepatnya cacat utama. Kami orang Paris yang eksentrik. Kau pura-pura memiliki keburukan yang tak kau miliki.
dan menyembunyikan kebajikan yang sungguh kau punya. Vicomte yang baik, jawab Monte Cristo. Aku tak melihat dalam semua yang kulakukan sesuatu yang layak dipuji, baik olehmu maupun para tuan di sini. Kau bukan orang asing bagiku. Aku mengenalmu sejak aku menawarkan 2 kamarku padamu, mengundangmu sarapan, meminjamkan keretaku, menemanimu menikmati karnaval, dan menyaksikan eksekusi di Piazza del Popolo yang membuatmu hampir pingsan. Bisakah aku di mata tuan-tuan ini membiarkan tamuku jatuh ke tangan bandit yang kau sebut mengerikan itu? Lagi pula, aku punya niat agar kau memperkenalkanku ke salon-salon Paris saat aku datang ke Prancis. Dulu mungkin kau anggap ini hanya rencana kabur, tapi kini kau lihat ini nyata, dan kau harus menepatinya, atau kau ingkar janji. Aku akan menepatinya, jawab Morcerf. Tapi aku khawatir kau kecewa. Terbiasa dengan peristiwa dramatis dan cakrawala fantastis, di sini kau takkan menemukan episode seperti dalam petualanganmu. Chimborazo kami hanyalah Montmartre, Himalaya kami Gunung Valérien, gurun besar kami dataran Granelle. Tempat kini mereka sedang mengebor sumur artesis untuk mengairi karavan. Kami memang punya banyak pencuri, tapi tak sebanyak yang dikatakan. Dan mereka lebih takut pada polisi daripada bangsawan. Perancis terlalu prosais, Perancis terlalu beradab. Di 85 departemennya, aku katakan 85 karena tidak termasuk Korsika, kau tak akan menemukan satu bukit pun tanpa telegraf, dan satu gua pun tanpa lampu gas dari komisaris polisi. Hanya satu jasa yang bisa kuberikan. Aku dan teman-temanku siap memperkenalkanmu kemana saja. Lagi pula, kau tak butuh perantara. Dengan namamu, kekayaanmu, dan bakatmu, Monte Cristo membungkuk dengan senyum ironis. Kau bisa tampil di mana saja dan diterima dengan hangat. Aku hanya bisa membantumu dalam satu hal. Jika pengetahuan tentang kebiasaan Paris, cara membuatmu nyaman, dan lokasi pasar bisa membantu, andalkan aku untuk mencarikan tempat tinggal yang layak. Aku tak berani menawarkan apartemenku, seperti kau lakukan padaku di Roma. Karena meski aku tak mengaku egois, aku justru egois sejati. Ruanganku tak muat bayangan tambahan kecuali bayangan itu feminin. Ah, kata sang Count, itu syarat yang sangat suami-suami. Aku ingat di Roma kau pernah menyebut rencana pernikahan. Bolehkah aku mengucapkan selamat? Masih dalam perencanaan. Dan dalam perencanaan berarti sudah diputuskan, kata Debray. Tidak, jawab Morcerf. Ayahku sangat mendesak. Semoga segera aku bisa memperkenalkanmu. Jika bukan pada istriku, setidaknya pada tunanganku, Mademoiselle Eugene Danglars. Eugene Danglars, kata Monte Cristo. Ayahnya bukan Baron Danglars ya? Ya, jawab Morcerf. Baron ciptaan baru. Apa peduli, kata Monte Cristo, jika ia memberi jasa besar pada negara hingga layak mendapat gelar itu? Luar biasa besar, jawab Beckham. Meski seorang liberal, ia menegosiasikan pinjaman 6 juta untuk Charles ke-10 pada 1829. Sehingga diangkat jadi baron dan kesatria Legion d'Honneur. Jadi ia memakai pita itu bukan di saku rompi, tapi di lubang kancing. Ah, potong Morcerf sambil tertawa. Beauchamp, simpan itu untuk Le Corsair atau Le Charivari, tapi jangan hina calon mertuaku di depanku. Lalu berpaling ke Monte Cristo. Tadi kau menyebut namanya seolah kau mengenal sang baron? Aku tidak mengenalnya, jawab Monte Cristo. Tapi mungkin segera berkenalan, karena aku punya rekening di rumahnya. Melalui Richard and Blount di London, Arsten dan Eskeles di Wina, dan Thomson and French di Roma. Saat mengucapkan 2 nama terakhir, sang Count melirik Maximilian Morrel. Jika ia berharap menimbulkan reaksi, ia tidak salah. Maximilian terkejut seolah tersengat listrik. Thomson and French, katanya. Apakah kau mengenal rumah itu, Monsieur? Mereka bankirku di ibu kota dunia Kristen, jawab sang Count tenang. Apakah pengaruhku pada mereka bisa membantumu? Oh, Count,
Kau mungkin bisa membantuku dalam penyelidikan yang selama ini gagal. Dulu rumah itu pernah memberi jasa besar pada keluargaku, tapi entah mengapa selalu menyangkal pernah melakukannya. Aku siap membantumu, kata Monte Cristo sambil membungkuk. Tapi, lanjut Morcerf, ngomong-ngomong soal Danglars, kita jadi menyimpang jauh. Tadi kita membicarakan tempat tinggal yang layak untuk Count of Monte Cristo. Ayo tuan-tuan, usulkan tempat. Di mana kita bisa menampung tamu baru ini di ibu kota kita. Faubourg Saint-Germain, usul Chateau Renaud. Di sana Count akan menemukan hotel menawan dengan halaman dan taman. Ah, Chateau Renaud, balas Debray. Kau hanya tahu Faubourg Saint-Germain yang suram dan membosankan itu. Jangan dengarkan dia, Count. Tinggallah di Chaussée d'Antin, pusat sesungguhnya Paris. Boulevard de Opera, kata Beauchamp. Lantai 2, rumah dengan balkon. Count bisa membawa bantal-bantal kain peraknya dan sambil mengusap shiboke, menyaksikan seluruh Paris lewat di depan matanya. Kau tak punya usulan, Morel? Tanya Chateau Renaud. Oh, punya, jawab pemuda itu sambil tersenyum. Sebaliknya aku punya satu, tapi kukira Count akan tergoda oleh tawaran mewah tadi. Karena ia belum menjawab, aku berani menawarkan suite apartemen di hotel menawan gaya Pompadour, tempat adikku tinggal selama setahun di Rue Meslay. Kau punya adik? Tanya sang Count. Ya, Monsieur, adik yang luar biasa baik. Sudah menikah? Hampir 9 tahun. Bahagia? Sebahagia manusia bisa bahagia, jawab Maximilian. Ia menikahi pria yang dicintainya, yang tetap setia pada kami saat kami jatuh miskin. Emmanuel Herbaut. Monte Cristo tersenyum samar. Aku tinggal di sana saat cuti, lanjut Maximilian. Dan bersama iparku Emmanuel, kami siap melayani Count kapanpun ia berkenan mengunjungi kami. Tunggu dulu, seru Albert sebelum Monte Cristo sempat menjawab. Hati-hati, kau mau mengurung seorang musafir, Sinbad si pelaut yang datang untuk melihat Paris? Kau mau menjadikannya seorang patriark? Oh tidak, kata Morel. Adikku 25 tahun, iparku 30. Mereka ceria, muda dan bahagia. Lagi pula, Count akan tinggal di rumahnya sendiri dan hanya menemui mereka jika ia mau. Terima kasih, Monsieur, kata Monte Cristo. Aku akan puas hanya dengan diperkenalkan pada adik dan iparmu, jika kau berkenan. Tapi aku tak bisa menerima tawaran para tuan di sini, karena tempat tinggalku sudah disiapkan. Apa? Seru Morcerf. Jadi kau akan tinggal di hotel? Itu akan sangat membosankan. Apakah aku buruk ditempatkan di Roma? Tanya Monte Cristo sambil tersenyum. Parbleu, di Roma kau menghabiskan 50.000 piastre hanya untuk perabotan. Tapi kurasa kau tak akan mengulanginya setiap hari. Bukan itu alasannya, jawab Monte Cristo. Tapi karena aku memutuskan ingin rumah sendiri. Aku mengirimkan valetku lebih dulu. Dan seharusnya ia sudah membeli dan menata rumahku. Jadi kau punya valet yang mengenal Paris? Tanya Beauchamp. Inilah pertama kalinya ia ke Paris. Ia kulit hitam dan bisu, jawab Monte Cristo. Itu Ali, seru Albert di tengah keheranan umum. Ya, Ali sendiri, budak bisu dari Nubia yang pernah kalian lihat di Roma. Tentu, kata Morcerf, aku ingat sekali. Tapi bagaimana kau bisa mempercayakan pembelian rumah pada seorang Nubia dan penataan pada seorang bisu? Ia pasti salah semua. Kau keliru, Monsieur, jawab Monte Cristo. Aku yakin justru ia memilih segalanya sesuai keinginanku. Ia tahu selera, keinginan, dan kebutuhanku. Ia sudah di sini seminggu, berburu seperti anjing pelacak. Ia tahu aku tiba hari ini pukul 10, jadi menungguku pukul 9 di Barrière de Fontainebleau. Ia memberiku kertas ini, berisi alamat rumah baruku. Baca sendiri. Monte Cristo menyerahkan secarik kertas pada Albert. Ah, ini benar-benar orisinal, kata Beauchamp. Dan sangat bangsawan, tambah Chateau Renaud. Jadi kau belum tahu rumahmu sendiri? Tanya Debray. Tidak, jawab Monte Cristo. Aku bilang tadi, aku tak ingin terlambat. Aku berpakaian di dalam kereta lalu langsung turun di pintu Viscount ini.
Para pemuda saling memandang. Mereka tak tahu apakah Monte Cristo sedang bermain sandiwara. Tapi setiap katanya begitu sederhana, hingga mustahil dusta. Lagi pula, untuk apa ia berbohong? Kalau begitu, kata Beauchamp, kami hanya bisa menawarkan jasa kecil kami. Sebagai jurnalis, aku bisa membukakan semua teater untukmu. Terima kasih, Monsieur, jawab Monte Cristo. Pengurusku sudah diperintahkan menyewa kotak di setiap teater. Apakah pengurusmu juga orang Nubia? Tanya Debray. Tidak, ia orang sebangsamu. Jika orang Korsika bisa disebut sebangsa siapapun. Tapi kau mengenalnya, Monsieur de Morcerf? Apakah itu Monsieur Bertuccio yang hebat, yang begitu pandai menyewa jendela? Ya, kau melihatnya saat aku menerima kalian. Ia pernah jadi tentara, penyelundup, bahkan segalanya. Aku tak yakin ia tak pernah terlibat urusan polisi. Mungkin karena menusuk seseorang dengan pisau. Dan kau memilih warga jujur ini jadi pengurusmu, kata Debray. Berapa banyak ia mencurangimu setiap tahun? Demi kehormatanku, jawab sang Count. Tak lebih dari orang lain. Aku yakin ia memenuhi kebutuhanku, tak mengenal kata mustahil, karena itu aku mempertahankannya. Kalau begitu, lanjut Chateau Renaud. Karena kau punya rumah, pengurus, dan hotel di Champs-Élysées, kau hanya butuh selir. Albert tersenyum. Ia teringat gadis Yunani cantik yang dilihatnya di kotak sang Count di teater Argentina dan Valle. Aku punya sesuatu yang lebih baik, kata Monte Cristo. Aku punya budak. Kalian mendapatkan selir dari opera, vaudeville, atau varietés. Aku membeli budakku di Konstantinopel. Lebih mahal, tapi aku tak perlu khawatir. Tapi kau lupa, jawab Debray sambil tertawa. Kami orang Frank, dari nama dan sifat, seperti kata Raja Charles, begitu kakinya menginjak Perancis, budakmu langsung merdeka. Siapa yang akan memberitahunya? Orang pertama yang melihatnya. Ia hanya berbicara bahasa Romaik. Itu berbeda. Tapi setidaknya kami akan melihatnya, kata Beauchamp. Atau kau juga menyewa Kasim selain orang bisu? Oh tidak, jawab Monte Cristo. Aku tidak sampai sebrutal itu. Semua yang mengelilingiku bebas pergi kapan saja. Dan saat mereka pergi, mereka tak akan lagi butuh aku atau siapapun. Mungkin karena itulah mereka tak pernah pergi. Mereka sudah lama masuk ke pencuci mulut dan cerutu. Albert yang baik, kata Debray sambil berdiri. Sudah pukul 2:30. Tamumu memang menarik, tapi kadang kau harus meninggalkan kawan terbaik demi urusan yang lebih buruk. Aku harus kembali ke kementerian. Aku akan memberitahu menteri tentang sang Count, dan kita akan segera tahu siapa dia sebenarnya. Hati-hati, jawab Albert. Belum ada yang berhasil melakukannya. Oh, kita punya anggaran 3 juta untuk polisi. Memang hampir selalu habis duluan, tapi masih tersisa 50.000 franc untuk ini. Dan saat kau tahu, kau akan memberitahuku. Aku janji. Au revoir, Albert. Selamat pagi, tuan-tuan. Saat keluar, Debray berseru keras. Keretaku! Bravo, kata Beauchamp pada Albert. Aku tak akan ke Dewan hari ini, tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih menarik untuk pembacaku daripada pidato Monsieur Danglars. Demi Tuhan, Beauchamp, jawab Morcerf. Jangan rampas dariku kehormatan memperkenalkannya kemana-mana. Bukankah ia luar biasa? Ia lebih dari itu, jawab Chateau Renaud. Ia salah satu orang paling luar biasa yang pernah kulihat. Kau ikut Morel? Sebentar, aku harus memberikan kartu namaku pada sang Count yang berjanji mengunjungi kami di Rue Meslay nomor 14. Pasti aku tak akan lupa, jawab sang Count sambil membungkuk. Dan Maximilian Morel pun meninggalkan ruangan bersama Baron de Chateau Renaud, meninggalkan Monte Cristo berdua saja dengan Morcerf.